pendidikan ini nggak jadi perhatian serius. Kenapa? Karena pendidikan itu hasilnya itu nampaknya satu generasi. Kalau ekonomi, intervensi hari ini, angkanya pertengahan tahun akan kelihatan, akhir tahun kelihatan. Kalau yang ini tidak. Nah, bagi yang berada di wilayah politik, melakukan intervensi di pendidikan, tidak bisa diklaim pada saat pemilu besok. Betul. Kalau melakukan intervensi di ekonomi, di infrastruktur, bisa ditunjukin hasilnya. Apalagi bantuan sosial. Apalagi kalau intervensinya ke Mahkamah Konstitusi itu langsung kelihatan hasilnya. Langsung ada hari yang sama. Anies Baswedan, pendiri Indonesia Mengajar bereaksi. Pemangkasan anggaran dana pendidikan untuk membiayai makan bergizi gratis dinilai sebagai upaya meningkatkan elektabilitas untuk kepentingan politik. Selamat datang di channel Opini Alvin, dana pendidikan dipangkas demi makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis untuk kepentingan mendongkrak elektabilitas? Salah satu kritik yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi yang bertajuk Indonesia Gelap adalah kebijakan pemerintah melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran di berbagai kementerian untuk mendanai program unggulan Prabowo makan bergizi gratis atau MBG. Tuntutannya apa saja? Nah, ada beberapa tuntutan yang kemudian kami bawa. Pertama, cabut Impres nomor 1 tahun 2025, evaluasi total makan bergizi gratis yang kami anggap tidak efektif dijalankan hingga hari ini, apalagi begitu banyak membutuhkan anggaran. Karena dari makan bergizi gratis inilah kemudian menjadi penyebab yang paling fatal terjadinya pemangkasan penjebolan APBN hari ini. Selanjutnya adalah isu yang kami angkat, persoalan adalah ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Mengapa demikian kami perlukan itu? Karena kami memandang bahwa tidak ada satu bangsa yang maju, tidak ada peradaban yang maju, tidak ada negara yang maju tanpa tunjangan pendidikan di dalamnya. Dalam rapat dengar pendapat antara DPR Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan terungkap bahwa dari pagu dana awal untuk pendidikan sebesar 57,6 triliun, dipangkas sebesar 14,3 triliun atau 24,81% sehingga tersisa sebesar 43,3 triliun. Menurut Menteri Pendidikan Profesor Satrio yang kemudian dicopot oleh Prabowo setelah ngotot mempertahankan agar dana pendidikan tidak dikurangi, bahwa imbas dari pemangkasan anggaran pendidikan, akan ada lebih dari 600.000 mahasiswa terancam kehilangan hak sebagai penerima beasiswa. Bukan hanya itu, untuk meningkatkan biaya operasional kampus, perguruan tinggi juga berpotensi menaikkan uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa. Hal yang paling fatal dari pemangkasan anggaran dana pendidikan yang sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen, Pasal 31 Ayat 4 menyebutkan bahwa anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN wajib dianggarkan minimal 20%. Dengan postur APBN tahun 2025 sebesar lebih dari 3.000 triliun, maka semestinya, dana pendidikan tahun 2025 sesuai dengan Undang-Undang minimal 60 triliun. Total dana yang dipangkas dari berbagai kementerian sebesar 306 triliun. 100 triliun diantaranya diperuntukkan untuk anggaran makan bergizi gratis. Dan inilah yang kemudian menyebabkan aksi demonstrasi Indonesia Gelap dan termasuk demo pelajar di Papua menyuarakan untuk evaluasi besar-besaran terhadap program makan bergizi gratis. Mantan calon presiden tahun 2024, Anies Baswedan pun tidak ketinggalan ikut bersuara. Menurut Anies Baswedan, pemerintah seharusnya menetapkan kebijakan dengan mengedepankan kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan elektoral atau sekedar untuk meningkatkan elektabilitas semata. Di mana hulunya terjadi ketimpangan ini? Salah satu hulunya adalah akses pada pendidikan. Yang membuat kita semua ada di ruangan ini, itu kan karena kita semua terdidik. Sukidi ini dari Sragen. Kalau dia tidak dapat kesempatan sekolah madrasah di Jogja, MAN 1, gak dapat kesempatan kuliah, jadi dia masih petani. Ya. Betul gak Sukidi? Yang buat Sukidi duduk di sini itu apa sih? Pendidikan. Yang duduk di sini apa? Dari Cibarusah. Ya. Ini kita ini duduk ini karena keterdidikan, bukan sekolah semata-mata. Rocky dari kecil udah duduk sekitar sini. Dia orang Menteng ya. Enggak, kalaupun Rocky dari sini, dia generasi kedua. Paling nggak bapaknya ngalamin, betul nggak? Saya ini generasi kedua. Ya. Orang tua saya yang diangkat kelasnya. Oke? Orang tua saya yang diangkat kelasnya. Tapi kami generasi kedua. Nah, tapi apa yang menarik? Ini Rocky harus kita beresin. Karena menyelesaikan ketimpangan bukan semata-mata ditandai dengan soal Gini rasio yang beres, bukan. Tapi justru menurut hemat kami, nah ketimpangan itu dimulai dari pendidikan. Jadi saya melihat hari ini dalam jangka panjang kita harus bereskan akses pada pendidikan, dalam jangka pendek akses kepada kesempatan ekonomi. Nah, yang saya khawatir soal pendidikan ini nggak jadi perhatian serius. Kenapa? Karena pendidikan itu hasilnya itu nampaknya satu generasi. Kalau
ekonomi, intervensi hari ini, angkanya pertengahan tahun akan kelihatan, akhir tahun kelihatan. Kalau yang ini tidak. Nah, bagi yang berada di wilayah politik, melakukan intervensi di pendidikan, nggak bisa diklaim pada saat pemilu besok. Betul. Kalau melakukan intervensi di ekonomi, di infrastruktur, bisa ditunjukin hasilnya. Apalagi bantuan sosial. Apalagi kalau intervensinya ke Mahkamah Konstitusi itu langsung kelihatan hasilnya. Langsung pada hari yang sama. Betul. Menurut saya teruskan serius nih. Apa soal ini? Kenapa? Coba kalau kita perhatikan ya. Apakah itu Korea, apakah itu Cina, apakah itu dulu awal Jepang, apakah itu Singapura, semuanya mulai dari akses pada pendidikan ditambah pendidikan berkualitas. Nah, sekarang ini kayak piramid nih. Kayak piramid. Sebutlah nanti angkanya bisa double check ya, tapi kira-kira masuk SD 5,6 juta kira-kira. Lulus SMA kira-kira 3,7, 3,8 juta. Nah, itu yang hilang. Yang hilang per angkatan itu bisa hampir 1 juta sampai 2 juta. 1,8 sampai 2 juta per angkatan. Jadi kalau ini biarkan terus, maka anak pernah kelas 1 SD nggak pernah lulus SMA. Dan itu artinya mereka tidak mungkin masuk sektor formal. Mana mungkin sektor formal itu persyaratannya SMP, SMA minimal. Nah, apa yang terjadi? Ini berlangsung lama. Nah, kalau ini kita beresin, setiap wilayah jumlah bangku SD sama dengan bangku SMA. Apa yang terjadi? Kita akan punya seperti garis lurus yang masuk SD, nggak seperti piramid seperti sekarang. Sehingga akses pada kesempatan untuk sejahtera menjadi lebih baik. Sekarang kalau kita lihat subsidi kita tadi kemarin kita bicarakan namanya soal gas, subsidi kita untuk bensin, subsidi kita untuk pendidikan, subsidi kita untuk kesehatan, itu semua banyak diberikan kepada mereka yang terlempar dalam sistem pendidikan kita. Jadi kitanya nggak memfasilitasi, otomatis mereka kalah. Karena mereka kalah, mereka ekonominya lemah, karena itu subsidi jalan terus. Lah, kita mau menyelesaikan itu, luruskan ini. Artinya masalah di hulu dibereskan. Dulu, ini jangka panjang. Doang. Ini jangka panjang. Nah, karena jangka panjang seringkali di wilayah politik tidak diminati. Kenapa? Karena nggak bisa ditunjukin hasilnya besok. Saya beri contoh ya. Kita kan ada World Economic Forum ya. Itu World Economic Forum itu setahun sekali. Davos, tiap bulan Januari. Pertanyaan, kalau World Education Forum tiap apa? Tiap 15 tahun sekali. World Economic Forum tiap tahun sekali. Apa artinya? Artinya kalau ekonomi itu kita intervensi sekarang, berapa bulan kelihatan, tahun depan ketemu lagi. World Education Forum tahun 2015, nanti baru ada lagi tahun 2030. Di mana tuh? 2015. Terus di mana? Di Seoul. Di Seoul. Tahun 2015. Oke, Sebelumnya 2000, sebelumnya tahun 85, sebelumnya tahun 70. Jadi kalau World Education Forum itu 15 tahun sekali. Karena apa? Mereka tahu bikin kesepakatan hari ini, 15 tahun lagi baru ngecek nih hasilnya. Kalau World Economic Forum kesepakatan hari ini, 2 bulan lagi. Nah, kita Indonesia ini kalau tidak segera, dan ini gagasan siapa? Bung Hatta, Bung Karno dari awal. Bung Hatta aja ketika PNI nggak ada, dibikinnya Pendidikan Nasional Indonesia, bukan? Karena dia sadar persis, inilah hulu. Nah, kalau hulunya diberesin, sabar nih 2-3 pemerintahan, itu akan keluar hasilnya. Jangka pendeknya, ketimpangan antar kelas, ketimpangan antar wilayah, ketimpangan kawasan, itu dibereskan. Nah, kalau itu ada, maka kita serius melaksanakan Pancasila yang seperti kita bilang tadi itu.